Bisa, Bu. Ya. Halo Mbak Zulfa. Iya, Bu. Saya minta tolong nanti kalau ada yang di waiting room ya. Ya, Bu. Ya, karena saya juga mau membuat co-host di kelas E dan FC, tapi kelihatannya belum pada join. Kita mulai saja ya Mas Mbak ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebentar ya. Oke Mas Mbak, sebelumnya saya minta maaf karena hari ini saya ajukan jamnya harusnya jam 10, saya minta maju jam 9. Jadi misal ada teman-teman yang juga mengikuti perkuliahan semester antara mata kuliah lain, misal jadwalnya barengan ya, nanti bisa mendengarkan dari recording yang nantinya akan saya upload juga di Google Classroom, begitu ya Mas Mbak ya. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk mengikuti perkuliahan yang saya ajukan waktunya ya, karena memang ada keperluan yang gimana ya, penting gitu. Jadi saya harus nganter ibu saya ini sambil nunggu teman-teman untuk gabung untuk periksa. Jadi waktunya nanti pukul 10 lebih dikit gitu nanti kita akhiri gitu ya. Jadi ya akhirnya hari ini saya harus maju gitu. Oke. Ya Mas Mbak, untuk minggu yang lalu hari Selasa yang harusnya saya isi dengan Zoom meeting, saya juga izin dikarenakan memang belum radang saya itu belum sembuh betul ya, jadi masih lumayan malah lebih parah dibandingkan hari Senin pas kita Zoom meeting itu. Jadi saya kasih kalian materi dan juga sedikit video untuk penjelasan ya, maksudnya video dari YouTube gitu ya, untuk menjelaskan tentang bagaimana dioda sebagai penyearah, baik itu yang setengah gelombang maupun yang gelombang penuh, yang pakai center tap maupun yang pakai dioda bridge begitu. Nah, saya kira karena ini mengulang ya, saya kira Anda tidak begitu kewalahan atau Anda tidak begitu berat ketika kemarin saya share materi dan sedikit link video itu. Saya kira kalian tidak terlalu keberatan karena apa? Ya memang kalian sudah pernah mengikuti perkuliahan sebelumnya, begitu. Nah, hari ini saya lanjut aja ya Mas Mbak ya ke transistor. Gimana? Nggak apa-apa ya? Ya, kita lanjut aja ke transistor. Misal kok yang kemarin, materi yang kemarin itu kalian masih bingung, kalian bisa DM saya atau kalian boleh juga tanyakan ke grup juga tidak masalah, begitu ya. Kalau misalkan ada kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan. Ya Mas Mbak, kemarin dan setelah hari Rabu itu saya ngecek di Google Classroom itu masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengirimkan tugas. Nah ini saya ingatkan lagi ya Mas Mbak ya, tolong kalau kalian pengen nilai Anda itu bisa, intinya itu tidak mengulang lagi untuk tahun depan, ya usahakan kerjakan tugasnya gitu ya, kerjakan tugasnya. Kalau bisa ya jangan telat, tapi kalau udah terlanjur kemarin belum mengumpulkan, daripada tidak sama sekali, mending telat tapi mengumpulkan, begitu. Itu sudah saya ingatkan ya. Jadi tolong untuk tugas jangan sampai kelewatan, karena nanti per tugas itu saya kasih penilaian berapa persentasenya kayak gitu ada. Jadi nanti kalau Anda kosong nanti pas saya nilai
Saya masih kasih kesempatan ya, tolong segera di minggu ini yang belum melengkapi tugas silahkan dilengkapi tugas dari tugas. Ini sudah ada 2 tugas yang saya upload di Google Classroom Rabu minggu pertama sama Rabu kemarin, jadi sudah ada 2. Kalau dengan minggu ini nanti ada 3, jadi silahkan nanti di minggu ini yang belum melengkapi tugasnya segera melengkapi. Begitu ya Mas Mbak ya. Tujuan Anda mengikuti semester pendek ini kan bisa menaikkan nilai Anda kan? Ya enggak? Salah Ya, Bu. satu lah. Ya, Bu. Ya, salah satu tujuannya kan itu. Dan tujuan yang lain ya banyak. Misalkan Anda pengen mengulang lagi, pengen mengetahui materi yang ada di mata kuliah elektronika itu seperti apa, pengen mengetahui lagi ya, itu juga salah satu tujuannya. Tapi tujuan utama Anda, saya yakin Anda juga pengen menaikkan nilai Anda gitu. Menaikkan dalam arti ya supaya nilai Anda lebih baik dari yang kemarin. Gitu kan Mas Mbak? Betul, Bu. Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Kalau Anda menaikkan nilai ya kalau hanya juga supaya saya nanti tidak kewalahan atau kesulitan ketika ngasih nilai Anda ya. Itu bisa jadi kalau misalkan ini saya ulang-ulang supaya kalian termotivasi untuk mengerjakan tugas ya. Jadi misalkan UTS atau UAS Anda kurang bagus gitu, tugas Anda itu bisa membantu gitu loh Mas Mbak. Tujuan saya itu. Tapi nanti kalau misalkan kalian tidak melengkapi itu, ya takutnya saya juga diprotes teman-teman Anda, ini nggak pernah ngerjakan atau besok mau lihat rekapannya ini nggak ngerjakan kok bisa lulus atau nilainya bagus, kan nggak enak juga gitu ya. Nah, tolong yuk kita bareng-bareng yang jadi kontrak learning kita, apa aja yang nantinya kita jadikan sebagai penilaian, alangkah baiknya kita lengkapi dari sekarang. Gitu ya. Baik, ini sudah hampir 160. Saya izin share screen, Mas Mbak. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Baik, saya record dulu. Recording in progress. Baik Mas Mbak, untuk pertemuan ke-8, nah kita sudah sampai minggu ke-8, pertemuan ke-8, maaf bukan minggu ya, tapi pertemuan ke-8, sudah separuh sendiri, cepet ya, itu kita sudah masuk ke materi transistor, yang kemarin kita anggap sudah selesai untuk dioda, yaitu dioda aplikasinya untuk dioda sebagai penyearah setengah gelombang maupun dioda sebagai penyearah gelombang penuh, begitu ya. Yang kemarin sudah saya share materinya, silahkan diperdalam, dipelajari sendiri, dan saya yakin kalian tidak begitu kesulitan ketika mengulang lagi karena memang sebelumnya kalian sudah dapat gitu. Dan misal ada yang masih kurang paham atau pengen ditanyakan, sekali lagi bisa DM saya atau lewat grup untuk yang dioda. Karena kita juga mengejar materi biar selesai, ya kita lanjutkan untuk transistor ya. Mas Mbak, untuk transistor, kalau kita lihat transistor itu ya salah satu contoh dari komponen aktif ya, selain dioda. Ya, selain dioda, ada contoh lagi yang perlu kita pelajari di mata kuliah elektronika ini, yaitu komponen transistor ya, yang termasuk juga dalam komponen aktif gitu ya. Nah, transistor kalau kita lihat Mas Mbak, transistor di sini ada yang bentuknya seperti ini ya. Biasa ini disebut dengan apa namanya? Transistor. Ada yang tahu? BJT, Bu. Ada yang tahu ini transistor apa?
Ya, semua BJT memang. Ini kita hari ini memang untuk kurikulum ini untuk RPS-nya kita fokus ke bipolar junction transistor ya. Memang kita fokus ke transistor bipolar. Tapi ini jenis-jenisnya aja. Jenis-jenisnya kan ada. Ini untuk umum aja kok penamaannya. Saya itu agak transistor yang saya lupa ini transistor jengkol. Iya, jengkol betul. Terima kasih. Ini biasa di pasaran itu disebut dengan transistor model jengkol gitu ya. Jadi ini yang agak beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu dia mempunyai 3 kaki. Yang ini sebenarnya juga 3 kaki ya. Yang kaki satunya itu yang casingnya ini. Ini adalah kaki ketiganya. Jadi memang untuk defaultnya itu transistor mempunyai 3 kaki. Ada yang bentuknya jengkol seperti ini, ada yang bentuknya kaleng kayak gini, ada yang bentuk seperti ini, kayak tabung kayak gini, dan ada yang seperti ini ya. Ini fungsinya untuk peredam panas. Dan nanti untuk praktikum elektronika itu yang sering kita gunakan adalah transistor yang modelnya seperti ini. Nah itu, ini cuma saya sampaikan aja model atau bentuk physically dari transistor itu seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada lambang transistor yang perlu kalian ketahui. Jadi karena kita belajar fokus ke transistor bipolar, maka kita kenal kaki-kakinya ada kaki kolektor, kaki basis, juga kaki emitor. Seperti itu ya. Jadi ini lambangnya seperti ini. Ini lambang dari transistor bipolar. Dan yang perlu kalian ketahui di sini yang ada 2 jenis ya, ada 2 jenis yaitu jenis NPN sama PNP. Yang membedakan adalah aliran arus konvensionalnya yang Anda bisa lihat di kaki emitornya ya. Kalau untuk NPN itu arah arus konvensionalnya adalah keluar, sedangkan untuk yang PNP itu arah panah atau arah arus konvensionalnya adalah ke dalam atau masuk. Dan untuk tanda anak panah ini hanya berada di kaki emitor aja, seperti itu. Ini adalah contoh dari lambang transistor. Jadi kita nanti akan pelajari 2 ini yang sering kita pakai, yaitu NPN maupun PNP. Selanjutnya untuk bahan transistor sendiri ya, kalau kalian tadi sudah tahu bentuk fisiknya, sudah tahu lambang transistor, kita balik sedikit ke bahan transistor. Nah, bahan transistor sudah pernah kita bahas ya. Untuk bahan-bahan yang komponen aktif yang kita pelajari di semester ini, baik dioda, transistor, op-amp, itu bahan utamanya adalah bahan semikonduktor ya. Yang kalian sudah tahu sifat bahan semikonduktor itu seperti apa. Ada tipe-tipe bahan semikonduktor, ada tipe P, tipe N, dan ya tipe P dan tipe N ya. Dan nanti kalau untuk dioda itu nanti ada 2 sambungan PN, sedangkan untuk transistor ini nanti ada 3 sambungan, entah itu NPN maupun PNP. Nah seperti itu Mas Mbak. Jadi udah sedikit-sedikit dulu ya, ini gambaran umum tentang transistor. Sebenarnya saya di pertemuan ini nanti saya hanya fokus ke sambungan transistor yang pertama, yang kedua nanti tentang prinsip kerja transistor, yang ketiga konfigurasi transistor, dan mungkin nanti untuk daerah kerja transistor ya. Jadi ada 4 ini nanti yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk aplikasi transistor sendiri ya, baik itu transistor nanti sebagai penguat ya, penguat maupun transistor sebagai saklar, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya begitu. Jadi ini kita fokus ke gambaran umum transistor ya. Nah seperti itu Mas Mbak. Lanjut, saya lanjutkan. Nah ini adalah saya capture tentang datasheet ya, datasheet transistor. Nah, datasheet transistor di sini kita pengen mengetahui karakteristik dari bahan semikonduktor itu seperti apa. Nah, yang memang sering kita pakai itu adalah bahan semikonduktor yang germanium, silikon, ya, garnet,
resisten apa ya itu ya. Kemudian ada aluminium. Nah, ini keempat-empatnya ini adalah bahan semikonduktor. Dan yang sering kita pakai kan dua ini ya. Nah, untuk junction forwardnya, untuk tegangan forwardnya, itu kalau germanium ya detailnya itu sebenarnya 0,27. Tapi kadang saya menyampaikan karena satu buku dengan buku yang lain itu menyebutkan beda-beda, ada yang 0,2 sampai 0,3. Nah, ini saya ambil ini karena ini adalah datasheet ya, jadi komanya itu berapa lebih detail. Nah, sedangkan untuk silikon itu 0,71, gallium ini 1,03, aluminium ini 0,3. Jadi kalian bisa tahu seperti ini untuk junction forwardnya, khusus untuk tegangan junction forwardnya. Maksudnya apa? Ya, bahan ini dia akan bisa menghantarkan jika melalui tegangan minimal ini. Nah, gitu. Kemudian untuk elektron mobility-nya itu atau pergerakan elektronnya untuk germanium itu 0,39, Si itu 0,14, gallium itu 0,85. Jadi memang kalau dilihat seperti ya, kalau untuk voltage junction forwardnya itu memang yang paling bagus adalah GE ya, dengan tegangan kecil aja sudah bisa mengaktifkan bahan semikonduktor tersebut. Itu paling bagus GE atau germanium. Sedangkan untuk mobility elektronnya atau elektron mobility-nya itu kalau kita lihat dari datasheet-nya ini yang paling bagus adalah gallium, karena pergerakannya adalah sangat cepat ya dan banyak juga di sini. Hole itu yang lebih bermuatan positif. Kalau germanium itu 0,19, silikon itu 0,05, gallium itu 0,05. Sedangkan temperaturnya, nah bahan semikonduktor ini dia dapat bekerja dengan baik di temperatur antara range sekian sampai sekian. Nah, kalau untuk germanium itu 70 sampai 100, silikon 150 sampai 200, gallium sama aluminium sama 150 sampai 200. Nah, kalau kita lihat dari temperaturnya itu lebih bagus yang silikon karena dia bisa bekerja di temperatur yang lumayan tinggi. Tapi kalau germanium bagus di sini tegangan forwardnya, tetapi dia bekerjanya untuk temperaturnya hanya 70 sampai 100. Jika nanti di atas 100 nanti akan mempengaruhi kemampuan dari komponen yang terbuat dari germanium tadi. Jadi seperti itu Mas Mbak. Karena apa? Karena untuk bahan semikonduktor ini dia agak sensitif terhadap temperatur ya. Kalau temperaturnya tinggi melebihi dari temperatur yang dia miliki itu nanti akan mempengaruhi kemampuan dari bahan tersebut seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Mas Mbak ya. Jadi kurang lebih untuk datasheet-nya minimal kalian tahu karakteristiknya itu seperti apa. Jadi memang baik itu germanium maupun silikon dia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka di pasaran itu lebih banyak yang dijual itu adalah untuk komponen dengan bahan dasarnya adalah silikon karena dia mampu bekerja di temperatur yang lumayan tinggi seperti itu. Nah, jadi kalian tahu alasannya kenapa kok pakai bahan semikonduktor yang bahan silikon itu kenapa? Kenapa kok Anda pilih yang germanium? Itu harus tahu kenapa kayak gitu ya. Nah, itu sedikit aja. Nah, untuk pendahuluan saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Intinya itu keuntungan dari komponen transistor kalau dibandingkan dengan transistor yang terdahulu yang bentuknya adalah tabung hampa, itu untuk ukuran fisik sendiri transistor saat ini adalah lebih kecil dan ringan gitu ya. Dan untuk teknologi sekarang ini ratusan ribu
transistor ini dapat dibuat dalam satu keping silikon. Dan komponen semikonduktor ini membutuhkan sumber daya yang kecil serta efisiensi yang tinggi. Maksudnya apa? Ya dengan silikon 0,7 aja dia sudah bisa mengaktifkan bahan semikonduktor tersebut. Nah, kita masuk ke konstruksi transistor bipolar ya. Jadi kita sedikit-sedikit harus tahu dulu konstruksinya seperti apa. Yang terpenting adalah mengetahui ini dulu Mas Mbak ya. Nah, ini untuk konstruksinya transistor. Kita tahu bahwa transistor ini adalah komponen semikonduktor yang terdiri dari bahan tipe P yang diapit oleh dua tipe N. Berarti ini adalah jenis transistor NPN. Atau sebaliknya, transistor ini terdiri dari dua tipe N yang diapit yang terdiri dari tipe N yang diapit oleh dua tipe P. Berarti ini termasuk transistor PNP. Jadi untuk pembentukan transistor sendiri masih dengan bahan semikonduktor tipe P maupun tipe N, seperti dioda kemarin ya, seperti itu. Nah, sehingga transistor di sini mempunyai 3 terminal. Kalau kita bahas di sini adalah transistor bipolar, ya ada kaki emitor, basis, dan kolektor, gitu ya. Nah, kita perlu tahu hal penting ini, Mas Mbak, atau konstruksi transistor bipolar itu menurut bahan yang dipakai itu seperti apa. Kita harus tahu dulu. Untuk kolektor itu diberi doping dengan tingkat sedang. Sedangkan emitor itu bahan semikonduktor yang diberi tingkat doping sangat tinggi. Jadi kita harus tahu dulu tingkat doping dulu ya. Kalau emitor itu sangat tinggi, kolektor itu sedang, sedangkan basis itu yang sangat rendah tingkat dopingnya. Kalian tahu tingkat doping itu seperti apa ya, yaitu mencampuri bahan semikonduktor murni dengan bahan lain. Supaya apa? Supaya untuk meningkatkan konduktivitas dari bahan semikonduktor tersebut. Seperti itu ya Mas Mbak ya. Jadi harus tahu dulu, emitor di sini adalah dopingannya sangat tinggi, sedangkan kolektor itu sedang, dan basis itu adalah yang paling rendah. Karena apa? Karena ini nanti yang menentukan prinsip kerja transistor itu kalian harus tahu dari 3 ini nanti. 3 bahan doping yang diberikan di masing-masing emitor, kolektor, dan basis. Seperti itu. Nah, perlu diingat juga bahwa semakin, ini yang perlu kalian ketahui, semakin rendah tingkat doping suatu bahan, maka semakin kecil konduktivitasnya, ya. Itu perlu kalian tahu. Jadi, kalau kita lihat dari emitor, kolektor, basis, maka di sini konduktivitas paling kecil itu adalah di kaki basis. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat, ya. Bentar nih mau saya tambah supaya Mbak Zilva nggak begitu berat untuk admit ya. Siapa ya? Mas Radit. Mas Radit saya jadikan co-host ya. Ya, lanjut. Saya lanjutkan untuk struktur dan simbol transistor bipolar. Nah, kalau tadi kita sudah tahu untuk simbolnya, ya, strukturnya juga sudah tahu, dan kemudian bahan dopingnya juga kita sudah tahu. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti ini, Mas Mbak. Ini adalah bahan untuk NPN seperti ini. Jadi ini lebih ke ini tingkat dopingannya paling kecil, emitor dan kolektor ini sebenarnya hampir sama sebenarnya ya. Cuma ini agak balik, harusnya geser sana sedikit. Emitor paling besar, kolektor di sini ya setelah emitor kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita harus tahu dulu kenapa ini sempit, kenapa ini lebar, itu mengidentifikasi atau itu menciri khaskan bahan doping yang dicampurkan ke bahan semikonduktor murni. Begitu. Nah, kalau ini adalah simbolnya. Ini dilihat dulu.
Nah, di sini akan saya jelaskan gini. Nah, ukuran basis di sini sangatlah tipis dibandingkan emitor dan kolektor. Jelas. Karena apa? Karena tadi bahan dopingnya adalah paling rendah. Atau tingkat doping, maaf bukan bahan doping, tapi tingkat dopingnya paling rendah. Nah, kemudian ukuran basis yang tipis, ini nanti kenapa kok di dalam transistor itu ukuran basisnya itu dibuat tipis. Nah, ini yang menjadi kunci mempengaruhi cara kerja transistor itu ukuran basis ini. Kemudian pada kaki emitor itu terdapat tanda anak panah yang nanti bisa kita ketahui bahwa itu merupakan arah arus konvensional. Jadi anak panah itu hanya terletak di kaki emitor. Untuk apa? Untuk mengetahui arah arus konvensionalnya. Nah, pada transistor NPN, tanda anak panahnya keluar, sedangkan pada transistor PNP itu tanda anak panahnya masuk atau ke dalam. Nah, kita coba belajar sedikit tentang kerja transistor atau prinsip kerja transistor. Jadi gini Mas Mbak, apabila pada terminal transistor, ya seperti ini, terminalnya ini tidak diberi tegangan bias dari luar, ya. Jadi seperti ini aja, maka semua arus itu akan nol atau tidak akan ada arus yang mengalir. Jelas sekali. Nah, ini seperti komponen biasa yang tidak dihubungkan ke sumber tegangan atau tidak diberi catu daya dari luar. Ya, dia tidak akan ada arus yang mengalir. Seperti itu ya, ini paham. Kemudian seperti pada sambungan dioda, kita ingat kembali dioda. Seperti pada sambungan dioda, pada sambungan emitter dan basis, serta pada sambungan ini, sambungan emitter dan basis juga kolektor, di sini ada daerah pengosongan, ya, karena terhubungnya atau tergabungnya dua tipe bahan semikonduktor, baik itu P maupun N, kalau digabung, ya, itu dia akan terdapat daerah pengosongan. Jadi di sini terdapat dua daerah pengosongan untuk transistor. Sedangkan dioda, kemarin kalian masih ingat, di situ terdapat satu daerah pengosongan, ya, antara anode dan katode kalau untuk dioda. Tapi kalau untuk transistor, ini dia terdapat dua daerah pengosongan karena ya ada 3 jenis bahan semikonduktor yang disambungkan. Berarti di sini ada antara E dan B, antara emitor basis ada daerah pengosongan, dan antara basis dan kolektor itu juga ada daerah pengosongan. Nah, seperti ini. Ini contoh dari diagram potensial pada transistor tanpa bias, ya. Ini belum dikasih sumber tegangan, jadi masih seperti ini. Nah, jadi ini jelas seperti ini sambungannya dulu. Kalian harus paham sambungannya ini dulu. Nah, ketika transistor tanpa bias itu ya tidak diberi tegangan, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Jika terminal emitor dan basis ini diberi tegangan bias maju, nah ini kita lihat dulu antara emitor dan basis, ya, antara emitor dan basis ini diberi tegangan forward atau tegangan bias maju. Kenapa kok bisa dikatakan tegangan bias maju? Kalian masih ingat forward bias dan reverse bias pada dioda kemarin, ya. Kalau forward bias berarti ini positif ketemu positif, ya, positif atau tipe P-nya itu terhubung dengan sumber tegangan positif juga. Berarti ini forward atau bias maju. Tapi kalau ini positif terhubung dengan negatifnya sumber tegangan, berarti reverse. Karena apa? Ini saling tarik-menarik. Di sini nanti daerah pengosongannya akan semakin lebar. Tapi kalau ini positif ketemu positif, maka dia akan mendorong ke kanan, jadinya nanti daerah pengosongannya itu bisa jadi lebih tipis, seperti itu. Itu logikanya seperti itu untuk mempermudah pemahaman kita, gitu ya. Nah, jadi ketika dipasang antara emitor dan basis itu dikasih sumber tegangan seperti ini, ya, tegangan bias maju, serta pada terminal basis dan kolektor ini diberi
tegangan mundur atau reverse bias. Kenapa ini dikatakan reverse bias? Karena positif terhubung dengan negatif, sedangkan positif sini juga terhubung dengan negatif. Jadi ini saling tarik-menarik ke sini dan daerah pengosongannya semakin lebar. Jadi yang sebelah sini EB-nya itu adalah forward bias, sedangkan tegangan CB-nya ya kolektor basis itu dibuat reverse bias. Maka kondisi seperti ini transistor ini akan mendapat bias aktif. Kenapa seperti itu? Nanti akan coba kalau di bawahnya ada penjelasan saya jelaskan. Nah, seperti itu ya Mas Mbak ya. Jadi gimana kalau kita mau membuat sebuah transistor itu mendapat bias aktif? Ya, kalian harus meletakkan sumber tegangan atau satu dayanya antara elektron emitor basis itu secara forward bias, sedangkan kolektor basis itu secara reverse bias. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan dulu sebelum saya jelaskan. Saya lihat slide-nya dulu, nanti takutnya juga dijelaskan lagi. Nah, sebelum saya lanjutkan tadi, yang penting kalian tahu dulu antara emitor basis itu dipasang forward, sedangkan antara basis kolektor itu dipasang reverse. Maka kondisi transistor adalah dia adalah bias maju ya, atau dia kondisi transistor adalah aktif. Kalau kita lihat dari prinsip dioda, Mas Mbak, prinsip dioda emitor basis ini misalkan dioda ini kita anggap dua dioda dihubungkan ya. Misalkan emitor basis itu kita anggap dioda. Dioda emitor basis yang mendapat bias maju ini akan mengalirkan arus dari emitor ke basis cukup besar. Diterima ya ini ya. Nah, ini permisalan dioda. Misalkan ini kita lihat ini dulu, ini misalkan dioda, ini dioda. Kalau dia dapat forward bias, maka di sini apa? Nah, di sini dia akan mengalirkan elektron atau dia akan mengalirkan arus cukup besar karena posisinya forward bias. Nah, sedangkan dioda basis kolektor yang mendapat bias mundur ini tidak akan mengalirkan arus. Itu kalau kita pandang misalkan ini adalah dioda, yang sebelah emitor basis itu dioda, basis kolektor itu juga dioda. Ya. Kalau mendapat forward berarti emitor basis bisa mengalirkan arus. Sedangkan basis kolektor yang mendapat sumber tegangan reverse bias maka dia tidak bisa mengalirkan arus. Kan seperti itu. Itu prinsip dari dioda. Tapi prinsip dioda di sini itu tidak berlaku untuk transistor. Ya, kita nggak bisa memotong-motong emitor basis kemudian basis kolektor itu nggak bisa karena ini menjadi satu kesatuan. Kalau dipotong-potong seperti tadi, seperti prinsip dioda, ya itu kita tidak bisa pakai prinsip itu untuk transistor. Nah, kenapa? Ya kita balik lagi karena transistor di sini langsung digabung oleh 3 jenis bahan semikonduktor gitu loh ya Mas Mbak ya. Jadi ya beda dengan prinsip dioda. Kita nggak bisa membayangkan itu 2 dioda gitu, nggak bisa ya. Nah, namun yang terjadi pada transistor tidak demikian, maksudnya tidak demikian seperti halnya ini prinsip dari dioda tadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak sama dengan prinsip dioda jika diterapkan dengan transistor. Kenapa tidak demikian? Itu yang pertama ini. Nah, ini yang membedakan. Ukuran fisik basis sangat tipis atau kecil. Karena apa tadi? Dopingnya adalah sangat rendah. Tingkat dopingnya. Kemudian yang kedua ini masih disebutkan lagi. Yang kedua adalah tingkat doping basis sangat rendah. Nah, jadi gini Mas Mbak, kenapa kok di awal tadi saya sampaikan tingkat doping masing-masing emitor basis kolektor? Itu kenapa? Karena itu yang menentukan prinsip kerja transistor Mas Mbak. Nah, jadi prinsip dioda kalau diterapkan di transistor, dipotong-potong EBC nggak bisa. Karena yaitu tadi, transistor di sini bahannya dibedakan antara emitor, basis, kolektor,
tingkat dopingnya dibedakan. Jadi tidak bisa prinsip kerja dioda ini dipakai apa adanya mentah-mentah untuk menjelaskan transistor, tidak bisa. Karena ya alasan ini tadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kita lihat dulu slide berikutnya. Saya mau menjelaskan, saya baca dulu aja ini, nanti saya jelaskan ya. Dengan demikian, arus dari emitor, ya, dari emitor, sebagian kecil itu dilewatkan ke basis dan sebagian besar lainnya diteruskan ke kolektor. Masih bingung ini, nanti saya jelaskan. Nah, jadi di sini itu IE sama dengan IB plus IC. Nah, besarnya arus IE itu sebenarnya bisa dikatakan hampir sama dengan arus IC. Karena apa? Arus IC itu sekitar 0,9 sampai 0,998 arus IE. Jadi secara pendekatan rumus itu untuk perhitungan rumus alangkah mudahnya jika kita anggap IE itu sama dengan IC karena selisihnya sangat kecil gitu. Nah, selain ketiga macam ini arus baik itu IE, IB, IC gitu ya, yang disebabkan oleh aliran pembawa mayoritas di sini pada transistor itu terdapat aliran arus lagi yang relatif sangat kecil yang disebabkan oleh pembawa minoritas ya. Di sini disebut dengan arus bocor gitu ya, arus kolektor ke basis dengan emitor terbuka. Nanti saya jelaskan di gambar aja. Nah, seperti halnya pada dioda, pada sambungan PN dengan bias mundur akan mengalirkan, sebenarnya dioda kemarin itu meskipun posisinya reverse bias itu sebenarnya masih ada arus bocor juga pembawa minoritas. Jadi arus bocornya itu kecil. Misalkan itu detail itu ya ada aja arus bocor tersebut gitu. Nah, arus bocor ini sangat peka terhadap temperatur ya. Ini akan naik 2 kali untuk setiap kenaikan temperatur 10 derajat Celciusnya. Maksudnya gini Mas Mbak, kenapa kebanyakan bahan semikonduktor yang dipakai tadi silikon misalkan ya? Karena dia bisa bekerja dari range 70 sampai 200 derajat Celcius ya. Karena ini sangat penting. Kalau kita pakai germanium hanya sampai 100 derajat Celcius. Misalkan pada kondisi tertentu kok temperaturnya naik, maka arus bocor yang terjadi itu juga akan semakin besar. Maka biasanya kenapa yang dipilih dengan SI itu yaitu tadi salah satunya supaya arus bocor ini bisa kita abaikan karena cara kerja atau range kerja untuk temperatur bahan silikon itu lumayan di temperatur sampai 200 derajat Celcius. Seperti itu loh Mas Mbak. Karena memang membahas bahan semikonduktor itu agak unik. Jadi uniknya di sini ya seketika bisa berubah menjadi seperti bahan isolator, kemudian juga bisa menjadi bahan konduktor dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, akan saya jelaskan ini Mas Mbak. Bentar. Besok insya Allah saya kasih video saya menjelaskan dengan whiteboard ya. Mungkin saya akan saya kasihkan itu untuk menjelaskan ini lagi supaya kalian paham. Nah, jadi gini, kita bahas bagian ini dulu Mas Mbak. Bagian yang forward bias ya. Kita di sini kita bahas adalah salah satu aja yang tipe PNP. Jadi ini adalah forward bias. Posisinya yang ini itu adalah forward bias atau FB ya. Saya tulis FB itu untuk forward bias. Nah, ketika forward bias Mas Mbak, di sini dia akan mengalirkan elektron ya, mengalirkan elektron ke sini, kemudian arusnya ke sana. Nah, arus di sini dia akan mengalirkan arus ke sini menembus bahan atau daerah pengosongan antara E dan B. Nah, ini adalah daerah pengosongan. Nah, daerah pengosongan ini bisa ditembus karena apa? Posisinya adalah forward bias, ya. Ini ditembus.
Nah, yang mengalir ke basis, yang mengalir ke kaki basis itu kecil arusnya. Kenapa kecil? Karena itu tadi bahan doping dari kaki basis atau bahan untuk kaki basis itu adalah tingkat dopingnya paling kecil, ya, paling kecil. Maka arus yang melalui basis ini juga kecil. Nah, itu diingat-ingat dulu. Jadi ini bisa mengalirkan arus dari sini, tapi melalui basis itu arus yang mengalir sangat kecil. Harusnya bisa besar, karena di sini forward bias dan di sini bahan dopingnya besar, harusnya besar lewat basis. Cuma kenapa nggak bisa arus yang melalui basis itu nggak bisa besar? Ya itu tadi karena bahan doping dari basis itu adalah sangat kecil, jadi tidak bisa dilalui arus yang besar karena konduktivitasnya di kaki basis itu juga kecil, seperti itu. Ini berhenti di sini dulu ya, tahu ya kenapa di kaki basis itu arus yang mengalir kecil, ya karena konduktivitasnya kecil. Karena apa kok konduktivitasnya kecil? Bahan dopingnya, tingkat dopingnya kecil. Nah, lanjut di sini. Di antara basis dan kolektor itu juga ada yang namanya daerah pengosongan. Nah, posisi ini adalah posisi reverse bias ya, atau RB, saya tulis RB, reverse bias. Nah, kalau reverse bias Mas Mbak, ini positif dapat negatif. Dia positif-positif ini akan saling tarik-menarik dengan negatif yang ada di sini. Jadi daerah pengosongannya ini akan semakin besar. Kan gitu. Yang semakin besar dan ini terdorong banyak ke sana. Nah, yang membedakan antara dioda dan transistor itu ya selain dopingnya tadi juga tebal tipisnya ini bahan tipe P dan N di antara emitor, basis dan kolektor. Jadi ketika ini reverse bias, otomatis ini anggap aja positifnya lari ke sana gitu ya, positifnya lari ke sana. Nah, ini yang membedakan. Karena basis di sini adalah tipis ya, tipis, meskipun barier atau meskipun daerah pengosongan antara basis kolektor itu agak besar, itu bisa ditembus oleh elektron-elektron yang bergerak dari emitor ini. Ini menembus ke sana, ke basis ini. Basis ini bisa ditembus, kemudian untuk daerah pengosongan antara basis kolektor ini juga bisa ditembus karena saking kuatnya bahan konduktivitas yang dimiliki oleh emitor. Saking kuatnya. Nah, karena saking kuatnya bisa menjebol daerah pengosongan antara emitor basis maupun basis kolektor. Akhirnya apa? Elektron-elektron ini itu dia akan mengalir atau arusnya itu akan mengalir sebagian besar itu lari ke sana. Nah, ini sebagian besar tuh lari ke sana. Sebagian besar tuh lari ke sana. Nah, ini kan anak panahnya besar. Nah, sebagian kecil itu lari hanya melewati basis. Ya gitu Mas Mbak. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa tadi kok yang terpenting itu adalah bahan doping di masing-masing kaki? Karena untuk menjelaskan prinsip kerja transistor ini. Gitu. Jadi dengan kalau kita lihat kayak gini. Sebentar. Mana ya? Bisa contohkan. Ini misal, ini dengan bentar. Istilahnya itu dengan arus yang kecil, arus IB yang kecil, dengan arus IB yang kecil, ya kecil, dia akan menghasilkan di sini aliran arus dari C ke E itu sangat
besar ya. Arus yang mengalir dari C ke E itu adalah sangat besar. Nah, kita lihat tadi balik lagi di sini. Nah, ini. Nah, akhirnya di sini, arus ini bisa mengalir dari C ke B. Nah, ini jadi arusnya mengalir terus kayak gini dari B ke dari C ke B itu sangat besar, gitu ya. Dengan sedikit yang melewati basis itu akan menghasilkan arus yang besar yang melewati dari C ke E, itu. Nah, seperti itu. Jadi kenapa transistor ini salah satunya bisa dipakai untuk penguat itu apa? Yaitu tadi dengan arus basis yang kecil itu akan menghasilkan arus output yang besar. Itu tadi ya dari ini. Jadi arus basisnya cukup kecil aja, dia akan menghasilkan penguatan arus yang besar di output. Atau tegangan basis yang kecil aja, dia akan menghasilkan tegangan output yang besar, gitu ya. Maka dari itu transistor ini bisa dipakai untuk rangkaian penguat, baik itu penguat tegangan maupun penguat arus, seperti itu. Nah, seperti itu ya Mas Mbak ya. Sebentar. Ya. Nah, selanjutnya seperti ini. Jadi sebenarnya arus IC ini adalah total dari arus IC mayoritas yang melewati ini sebenarnya ditambah dengan arus ICB itu maksudnya arus antara kolektor basis O itu adalah arus bocornya. Tapi karena arus bocornya ini kecil, kadang dianggap tidak ada gitu ya. Yang penting masih aman untuk apa namanya? Nah, maaf Mas Mbak Yana, ada yang nanya tadi, jadi nggak fokus. Nah, jadi kadang dianggap kalau arus bocornya itu kecil, maka dianggap kadang dalam perhitungan itu arus bocornya tidak ikut dihitung, gitu ya. Nah, nanti akan juga saya jelaskan lewat mungkin video ya, video yang saya jelaskan lewat whiteboard, jadi semoga lebih membantu kalian untuk memahami, gitu ya. Ini sekilas dulu biar selesai karena ini slide-nya banyak. Nah, selanjutnya itu tadi prinsip kerja transistor. Nah, selanjutnya ini adalah konfigurasi transistor. Jadi konfigurasi transistor di situ ada konfigurasi common base, ada common emitter, dan ada common collector. Artinya apa istilah common di sini? Ini adalah istilah bersama dalam masing-masing konfigurasi merujuk pada terminal yang dipakai bersama untuk input baik untuk input maupun output. Jadi kalau kita mau menggunakan membuat rangkaian dengan menggunakan transistor, itu kita ada beberapa konfigurasi Mas Mbak, yaitu tadi konfigurasi common base, common collector, common emitter, gitu ya. Itu kenapa kok ada konfigurasi seperti itu? Nah, itu sebenarnya di sini ada tujuannya Mas Mbak, ada tujuan dari masing-masing konfigurasi ini, begitu ya. Nanti tujuannya juga akan saya sampaikan. Nah, di sini misalkan ini untuk common base. Jadi basisnya di-ground-kan, kemudian untuk inputnya adalah dari emitor, outputnya adalah kolektor. Kalau yang ini adalah rangkaian konfigurasi common emitter. Jadi emitornya itu sebagai ground, inputnya itu di basis, outputnya itu di kolektor. Sedangkan yang ini adalah common kolektor, ya. Kolektornya di-ground-kan, inputnya itu dari basis, outputnya itu dari emitor. Nah, kalau rangkaiannya misalkan seperti ini untuk konfigurasi common base ya, kurang lebih seperti ini. Tadi emitornya untuk input, kolektornya itu untuk output, dan basisnya itu di-ground-kan. Seperti itu ya.
Nah, seperti ini. Kemudian di sini kalau kita lihat dia mempunyai penguatan arus. Penguatan arusnya adalah IC per IE gitu ya. IC per IE. Kalau common emitter ya seperti ini, itu penguatannya adalah IC per IB. Sedangkan common collector itu adalah IE per IB, seperti itu. Nah, Mas Mbak, yang perlu kalian ketahui di sini, sebenarnya konfigurasi ini digunakan untuk apa ya? Nah, kebanyakan atau yang banyak kita gunakan itu untuk rangkaian, itu yang common base, common collector, atau common emitter, Mas Mbak. Common base. Common base. Ada lagi? Ada yang berpendapat lain selain common base? Common elector. Common emitter. Ada lagi? Tinggal satu ya, common collector. Ya, Mas, makasih atas responnya. Makasih sekali. Jadi gini, sebelum saya jawab, jadi memang konfigurasi-konfigurasi yang ada itu mempunyai tujuan masing-masing, Mas Mbak. Ya, contoh misalkan, kalau untuk common base, ya, common base itu diperuntukkan untuk penguatan tegangan, tidak untuk penguatan arus. Sedangkan untuk common collector itu untuk penguatan arus, tapi tidak untuk penguatan tegangan. Nah, yang satu lagi common emitter. Common emitter. Kalau mesti kalian sudah pernah mengikuti praktek elektronika. Nah, praktek elektronika kan ada salah satu job sheet-nya itu transistor sebagai penguat common emitter, ya enggak? Salah satu job sheet-nya itu judulnya transistor sebagai penguat common emitter. Jadi common emitter di sini adalah dia konfigurasinya common emitter, jadi CE. Ya, common emitter. Kenapa itu yang paling populer dipakai? Kenapa itu yang paling banyak digunakan untuk rangkaian-rangkaian, misalkan untuk kebanyakan rangkaian? Kenapa? Karena untuk common emitter itu selain bisa untuk penguatan tegangan, dia juga bisa untuk penguatan arus. Jadi dua-duanya dapat ya kalau common emitter. Jadi memang tiga-tiganya itu mempunyai tujuan masing-masing. Tapi yang paling populer atau yang paling banyak digunakan itu common emitter. Kenapa kok dipilih common emitter? Karena konfigurasi common emitter ini dia tidak hanya untuk penguatan tegangan, tapi dia juga bisa sekaligus untuk penguatan arus. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kok lebih banyak menggunakan common emitter? Yaitu tadi dia bisa untuk penguatan tegangan maupun penguatan arus. Tapi kalau untuk common jenis konfigurasi yang lain itu hanya tujuan-tujuan tertentu. Contohnya hanya untuk penguatan arus saja tanpa bisa penguatan tegangan. Ada juga untuk penguatan arus saja tanpa adanya penguatan tegangan. Seperti itu ya. Karena itu sudah konfigurasinya. Jadi tinggal kita sebagai user, tinggal kita sebagai desain dari mendesain rangkaian ya, seorang desain rangkaian untuk tujuan tertentu, kita tinggal mau pakai yang mana, konfigurasi yang mana untuk mencapai tujuan kita itu. Kalau ya saya pengen penguatan tegangan aja ya, Anda bisa pilih salah satu konfigurasinya, tidak harus common emitter. Tapi kalau saya pengen penguatan dua-duanya, ya alangkah baiknya kita pakai yang common emitter, seperti itu. Nah, ini saya lanjut lagi ya. Ini common base, kurang lebih seperti tadi ya Mas Mbak ya. Ini cuma saya lewati aja, nanti bisa dibaca. Ini dia pakai alfa itu penguatannya IC per IE ya. Kemudian kalau common emitter itu penguatannya itu kita bisa yang sering kita pakai HFE atau beta ya. Beta itu HFE atau faktor penguatannya. Betanya adalah IC per IB. IC-nya adalah di bagian output, IB-nya adalah di bagian input gitu ya. Jadi kita sering gunakan yang common emitter karena biasanya sering kita juga diketahui di dalam suatu
soal rangkaian itu dengan HFE sekian atau beta sekian gitu ya. Dan di sini berapa besarnya beta itu memang tergantung dari pada saat pembuatan komponen tersebut di pabrik gitu ya. Jadi misal di datasheet itu sudah tertera HFE atau data HFE atau betanya sekian. Cuma kita harus perlu mencoba untuk mengukur lagi. Jadi pengukuran HFE itu bisa kita lakukan dengan menggunakan alat misalkan multimeter itu ya, multimeter yang dilengkapi dengan itu pengukuran HFE itu kan ada. Itu tinggal kita masukkan nanti HFE-nya akan kelihatan. Jadi dengan apa ya? Dengan jenis transistor yang sama ya, transistor yang sama itu belum tentu HFE-nya juga sama gitu ya. Ada mungkin ada selisihnya juga. Jadi kita bisa kalau datasheet itu kan sebagai perantara aja. Maksudnya perantara di situ kita masih mempunyai point of reference gitu ya. Jadi HFE-nya sekitar sekian sampai sekian. Mesti di datasheet itu tidak tertulis fix sekian tuh enggak, tapi ada range-nya sekian sampai sekian. Nah, untuk mengetahui fix nilai dari HFE itu kita bisa menggunakan alat ukur untuk mengukur besarnya HFE dari komponen yang akan kita gunakan seperti itu. Itu HFE. Anda mesti sering gunakan itu ya. Jadi misalkan BC557, BC547 untuk transistor itu HFE-nya berapa? Itu ada. Jadi kalau kita sudah tahu HFE dari masing-masing transistor yang kita pakai itu lebih enak lagi. Kalau sudah tahu penguatannya, misalkan ya, ini misal hitungan hitungan mudahnya gini. Kalau arus basisnya itu 1 miliampere, ini misal 1 miliampere, HFE-nya 100. Nah, otomatis arus output atau IC-nya ya kan beta sama dengan apa? IC per IB kan? Nah, kalau IC per IB, kalau kita sudah tahu beta atau HFE-nya 100, IB-nya 1 miliampere, ya berarti arus output-nya dia adalah berapa? 100 atau HFE-nya 100 dikalikan 1 milisecond. Berarti output-nya itu penguatannya bisa 100 kali. Output-nya jadi 100 milisecond. Dengan inputan arus kecil 1 miliampere, kok second ya tadi, ampere maaf. Dengan inputan arus 1 miliampere, outputnya bisa menghasilkan 100 miliampere. Karena kita sudah ketahui HFE-nya adalah sebesar 100 gitu ya. Karena dia mempunyai penguatan 100 ya tinggal outputnya nanti kurang lebih ya 100 kali penguatan seperti itu. Jadi untuk hitungan mudahnya seperti itu. Meskipun nanti tidak 100 gitu enggak, mungkin karena ada besarnya R, kemudian ada panas dan lain sebagainya, nanti juga akan pengaruh gitu. Ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan ini Mas Mbak. Jadi sebenarnya jadi gini, sebelum masuk ke sini, tadi sudah saya jelaskan tentang, enggak jelaskan banget ya, cuma kita sudah mempelajari bareng-bareng, ya sedikit-sedikit kita tahu kita tahu lambang transistor, simbol transistor, kemudian gimana cara penyambungan menjadi sebuah komponen transistor itu dari bahan semikonduktor tipe P, tipe N-nya itu seperti apa. Kemudian karena kita tahu kaki-kaki transistor ya, kita juga tahu supaya transistor itu bisa digunakan sebagai penguat. Nah, itu doping kan ya, bahan doping masing-masing kaki pun juga berbeda-beda. Tingkat dari bahan doping yang diberikan di masing-masing kaki transistor itu dibedakan. Kenapa? Ya karena itu nanti untuk prinsip kerja transistor gitu. Ya, gitu. Kita udah tahu itu prinsip kerjanya tadi ya, sekilas kurang lebih seperti itu. Nanti coba kita ada sedikit
ini ya ada sedikit video mungkin untuk menambah pengetahuan Anda, dan mungkin besok akan saya sampaikan juga ini penjelasan saya sendiri dengan menggunakan whiteboard gitu. Saya pernah merecord ya atau merekam, jadi supaya bisa kalian pelajari gitu. Bisa diulang-ulang cara kalau masih belum paham gitu ya. Nah seperti itu Mas Mbak. Jadi kita udah sampai prinsip kerja transistor, konfigurasi transistor, kemudian ini jenis-jenis transistor ini ya, jenis-jenis transistor ini ada penguat kelas A. Nah kita sebenarnya fokus ke penguat kelas A di RPS kita ya. Kalau penguat kelas B, kelas C itu misalkan ada mata kuliah lagi elektronika analog gitu ya, atau elektronika lanjut, itu masuk ke elektronika lanjut. Karena di kita itu elektronikanya cuma 1 dan 2 SKS, itu kita hanya sampai penguat kelas A. Kalau kita masuk ke kelas B, kelas C, itu biasanya masuk ke elektronika lanjutan, atau ada di mana ya, di UGM atau apa itu dia menyebutkan ada yang elektronika analog gitu ya, elektronika analog gitu. Jadi lebih diperdalam lagi gitu. Jadi kalau elektronika dasar itu ya mengetahui sekilas dasar-dasarnya gitu. Nah, di sini untuk penguat transistor ini mempunyai titik kerja efektif setengah tegangan VCC. Jadi setiap jenis penguat itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau penguat kelas A di sini titik kerja efektifnya setengah VCC. Kemudian penguat untuk penguat kelas A ini penguat dengan efisiensi terendah tetapi memiliki cacat sinyal atau distorsi yang kecil. Untuk mendapatkan titik kerja transistor tepat setengah VCC, tegangan VCC, maka harus dilakukan sedikit perhitungan melalui pembagi tegangan ya, yang terdiri dari 2 buah resistor, atau nanti kita juga sebelum masuk ke rangkaian pembagi tegangan kita belajar tentang tegangan bias ya, rangkaian tegangan bias itu nanti seperti apa, fixed bias atau bias tetap. Nah itu. Jadi kenapa untuk penguat transistor sebagai penguat kita nanti akan menggunakan rangkaian bias tetap yang kita bandingkan dengan pembagi tegangan ya. Kenapa kita bandingkan itu? Supaya kalian tahu kalau pembagi tegangan itu kelebihan kekurangannya seperti apa, kalau rangkaian pembagi tegangan itu nanti seperti apa gitu ya. Jadi kita meskipun kita tahu lebih bagus adalah rangkaian pembagi tegangan dibandingkan fixed bias atau bias tetap. Tapi kan kita harus tahu, kalau kita mau membandingkan ya harus tahu kekurangan dan kelebihan dari masing-masing rangkaian untuk ini, rangkaian untuk penguat tegangan itu. Nah, ini karena memiliki distorsi kecil, maka penguat A ini dapat digunakan sebagai penguat awal sebuah sistem. Jadi masih mempelajari di penguat awalnya. Nah, ini seperti ini. Jadi rangkaiannya masih sederhana ya. Ini adalah contoh dari rangkaian pembagi tegangan. Tapi sebelum nanti kita mempelajari kayak gini, kita akan mempelajari yang fixed bias atau bias tetap. Nah, ini adalah penguat kelas B. Nah, kalau penguat kelas B ini kita tidak pelajari di ini ya, karena ini nanti sudah double, jadi sudah bertingkat istilahnya. Untuk transistornya sudah bertingkat. Kelas C juga ini semakin meskipun sederhana tapi sudah ada kombinasi antara induktor maupun kapasitor. Nah, itu. Nah, kita tidak jauh membahas yang kelas B dan kelas C. Kita nanti fokusnya ke kelas A. Nah, kelas A di sini nanti kita akan pelajari ke depannya untuk yang rangkaian bias tetap dan rangkaian pembagi tegangan. Nanti juga saya jelaskan gitu ya. Kalau misalkan enggak ya, nanti saya kasih videonya yang penjelasannya dengan whiteboard, mungkin lebih mudah lagi untuk memahami. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang daerah kerja transistor. Mas Mbak, kita tahu bahwa
daerah kerja transistor itu ada 3 ya, yang perlu kalian ketahui. Ada daerah cut off, daerah saturasi ya. Jadi daerah kerja transistor itu ada daerah cut off, kemudian daerah kerja saturasi, dan daerah aktif, daerah kerja aktif. Nah, kalau kita mau menggunakan transistor, rangkaian transistor untuk saklar, maka kita akan memanfaatkan ini, daerah cut off dan daerah saturasi. Kalau rangkaiannya adalah rangkaian transistor sebagai saklar, karena hanya ada 2 kondisi, yaitu off dan on. Off-nya saklar itu pada daerah cut off, on-nya saklar itu pada daerah saturasi. Nah, kalau daerah saturasi biasa kita sebut juga itu juga daerah jenuh ya, daerah jenuh itu di daerah sini, IC mark-nya ini di sini. Jadi arusnya adalah arus maksimum. Sedangkan daerah mati biasa disebut dengan cut off itu ya VCE-nya sama dengan 0 ya, atau arusnya itu adalah 0 ya, arusnya 0, sedangkan yang saturasi arusnya IC-nya maksimum, sedangkan yang cut off itu IB-nya 0. Dan sedangkan kalau kita mau menggunakan rangkaian transistor sebagai penguat itu masuk ke daerah aktif ya, daerah aktif transistor. Nah, daerah aktif itu yang berada di daerah sini nih, ini. Kalau masuk di sini ini berarti dia masuk di daerah aktif. Nah, daerah aktif itu digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk transistor sebagai penguat, seperti itu Mas Mbak. Nah, nanti juga akan saya jelaskan untuk daerah kerja transistor, akan saya kasih biar Anda bisa melihat, tapi ya penjelasannya sederhana sih. Itu. Nah, selanjutnya. Nah, jadi untuk dasar-dasar transistor tadi sudah saya sampaikan ya, maksudnya sekilas-sekilas pengetahuan umum tentang transistor itu seperti itu. Nah, nanti ke depannya kita akan belajar rangkaian Fick bias dan rangkaian pembagi tegangan ya. Sedangkan nanti untuk analisa dari rangkaian elektronik itu mempunyai 2 komponen Mas Mbak. Jadi ketika kita nanti mempelajari transistor itu kita akan melakukan analisis DC dan analisis AC. Agak panjang ini, analisis DC dan analisis AC. Analisis AC itu gunanya untuk apa? Analisis AC ini digunakan untuk ya mencari penguatan tegangan maupun penguatan arus. Selain untuk mencari penguatan tegangan dan penguatan arus, analisis AC ini juga untuk mengetahui besarnya impedansi input dan impedansi output itu. Nah, sedangkan nanti ketika kita mempelajari analisis DC, sebenarnya ini analisis DC dulu baru analisis AC ya. Kalau analisis DC itu nanti kita akan gunakan untuk mencari titik operasi dari transistor ya. Dengan jalan apa? Mengatur besarnya arus dan tegangan. Intinya itu untuk analisis DC kita pengen mengetahui daerah kerja transistor dulu. Daerah kerja transistornya itu ada di daerah mana? Daerah cut off kah? Daerah saturasi atau jenuh? Atau daerah aktif? Kalau analisis DC ini sudah selesai, kita tahu daerah kerja transistor itu dengan ketentuan nilai-nilainya sekian, dia berada di daerah kerja mana, baru kita menggunakan analisis AC untuk apa? Untuk mengetahui penguatan tegangannya berapa, penguatan arusnya berapa, seperti itu ya. Tuh. Nah, Mas Mbak, mohon maaf, ini saya sudah untuk nganter ibu saya. Maaf ya, ini saya sebentar. Recording stopped. Mohon maaf, ini saya sampai sini dulu untuk rangkaian bias tetap sama rangkaian pembagi tegangan. Insya Allah akan saya jelaskan besok. Meskipun ya, halo, bisa dengar suara saya Mas Mbak?
Bisa Bu. Ya Bu. Ya Bu. Bisa. Gini Mas Mbak, ini saya sampaikan sekarang ya. Wah, Bu Farah itu izin terus enggak. Kalau saya enggak ada kegiatan atau apa ya, saya enggak izin toh Mas Mbak ya untuk longgar juga kok. Maksudnya enggak ada perkuliahan lain kan, cuma semester antara. Ini misal Mas Mbak, kalau nanti ibu saya jadi operasi entah hari ini atau besok, itu misalkan saya besok enggak bisa, itu saya kasih penjelasan lewat video ya. Tapi kalau kalian pengen tatap muka lewat Zoom, ya nanti untuk besok itu bisa dicari hari pengganti lain. Tapi kalau cukup dengan video itu maksudnya ya saya membuat itu udah tahun lalu ya. Itu saya menjelaskan lewat whiteboard, tapi saya video gitu loh ya. Nanti bisa kalian lihat. Gitu ya Mas Mbak ya, tapi tunggu aja besok seperti apa ya. Ya Bu. Loh. Baik Bu. Ya. Tapi insya Allah meskipun misalkan kita nggak Zoom meeting, dengan diwakili video itu saya kira bisa mewakili saya karena videonya nanti ada 5 dari prinsip kerja sampai dengan rangkaian bias tetap, rangkaian pembagi tegangan. Kemudian nanti pertemuan berikutnya baru nanti kita bahas. Kalau Rabu tetap kita untuk tugas karena itu saya sebagai tabungan saya untuk menilai Anda gitu loh. Sebagai tabungan saya untuk menilai Anda. Pertemuan berikutnya pas Zoom meeting kita bisa nanti ke analisis AC ya yang agak perlu perhitungan. Tapi kalau untuk analisis DC yang rangkaian bias tetap maupun rangkaian pembagi tegangan itu bisa saya wakili dengan video saya nanti. Kalau misalkan besok saya nggak bisa, tapi kalau besok saya bisa ya tetap kita ada Zoom meeting. Gitu ya Mas Mbak ya? Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih. Kalau misalkan yang hari ini tidak bisa ikut, mana ini? Yang tidak bisa ikut Zoom meeting, silahkan nanti bisa lihat recordingnya ya. Kalau materinya sudah saya upload di Google Classroom, cuma yang recordingnya belum. Bentar, saya mau ini dulu, yang hadir dulu. Saya itu mau buat Google Form. Tolong nanti kalau ada yang di waiting room jangan dimasukkan dulu ya Mas Mbak ya. Biar saya recordnya ini jelas, nggak terganggu. Anda bilang jadul juga nggak apa-apa, nah, yang penting saya dapat recordnya yang datang. Ya, ada yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ibu. Ya. Cukup Bu. Ya, terima kasih. Oh iya, terima kasih Mas Isnan. Baru saya buka.
Baiklah Mas Mbak, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ingatkan yang belum mengumpulkan tugas di Google Classroom, saya kasih kesempatan meskipun terlambat minggu ini harus sudah selesai ya, karena masih ada beberapa yang belum mengumpulkan gitu. Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Masih Bu. Ya, saya Ibu. meeting.